Selamat siang teman-teman semua. Di pekan kali ini kita kembali mengkaji satu kitab penting dalam filsafat yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan perdana, yakni kitabnya Ibnu Rus, Faslul Maqol ya. Sebelum itu alangkah baiknya ya kita baca Fatihah untuk agar lebih mudah memahami kitab ya. Ini sebagai tradisi kita di filsafat Islam ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, sebelumnya itu kita membahas ringkasnya Ibnu Rus ingin menggali argumentasi dari Islam. Kira-kira ada nggak ajakan untuk berpikir secara rasional? Atau kira-kira ada nggak ajakan untuk mencari dalil tapi dalilnya itu dari akal, yang kemudian dikerucutkan kembali dalil itu dalam bahasa kias rasional. Kalau kita ingat ya, ada kias fikih atau kias mencari hukum yang analoginya hanya parsial. Nah ini ada analogi silogisme yang sifatnya lebih luas dari konsep ke konsep, yaitu ya silogisme itu sendiri. Kemudian beliau berkata bahwa kias rasional itu dalam tradisi Islam belum ada. Jadi adanya itu di Imam Syafi'i, tapi kiasnya namanya kias fikih. Nah di Islam itu belum ada di zaman beliau. Nah, maka teman-teman buka di halaman 25, kita akan baca cepat kembali. Di baris paragraf paling bawah halaman 25 ya. Fa idza taqarrara annahu yajibu bisyar'i an-nadharu fil qiyasil aqli wa anwa'ihi. Jika telah tetap atau telah jelas bahwa melihat atau berpikir dengan kias rasional, kias akli, itu wajib secara syariat. Jadi jelas kata beliau wajib secara syariat menggunakan pendekatan kias rasional ya. Dimana mungkin orang kalau nggak ngerti, nggak pernah baca ini menganggap bahwa berpikir secara rasional nggak ada dalilnya. Nah, bahkan Ibnu Rus secara terang-terangan mengatakan hukumnya wajib. Wa anwa'ihi dan macam-macamnya kias rasional. Kama yajibun nadru fil qiyasil fikih, sebagaimana memakai kias fikih itu wajib. Kias mengeluarkan hukum fikih itu wajib. Fabayyinun annahu in kana lam yataqaddam ahadun mimman qablana bi fahsi anil qiyasil aqli. Maka jelas jika memang orang-orang sebelum zaman kita, jika belum ada yang membahas kias akli wa anwa'ihi dan kiasnya, ibarat kata belum ada nih yang bahas logika secara independen sebelum zaman Imam Ghazali, atau kira-kira dalam tradisi Islam itu dari Nabi Muhammad itu belum ada yang membahas secara sistematis. Annahu yajibu alaina an nabtadi abil fahsi anhu. Maka sebelum zaman Ibnu Rus ya, maka wajib bagi kita untuk memulai mencari kira-kira pembahasan yang membahas kias akli atau kias rasional ya. Wa ayyasta'ina fi dzalika al-mutaakhiru bil mutaqaddim, dan mencari bantuan orang yang datang kemudian dengan orang yang terdahulu, alias kita mencari bantuan dari orang terdahulu yang membahas hal tersebut. Hatta takammala al-ma'rifatu bihi fa innahu asir, sehingga pengetahuan itu menjadi sempurna, sebab kias rasional itu susah. Au ghairu mumkinin ayyakifa wahidun minan nasi min tilqaihi wabtidaan ala jami'i ma yuhtaju ilaihi min dzalik. Sederhananya orang itu gak mungkin belajar dengan sendirinya kias rasional tadi. Ia harus membutuhkan perangkat-perangkat yang sudah dibahas. Kama annahu asirun ayyastambit wahidun jami'a ma yuhtaju ilaihi min ma'rifati anwa'i qiyasil fiqh. Sebagaimana membahas kias fikih itu susah, sama saja membahas kias rasional itu juga susah. Bal ma'rifatul qiyasil aqli ahra bidzalika. Bahkan membahas kias rasional itu jauh lebih susah daripada kias fikih. Saya berikan penjelasan contohnya ya. Kalau kias fikih syarat-syaratnya sederhana. Cari ilat dari apa yang ingin dikiaskan, kesamaan istilahnya.
kemudian perbedaannya, kemudian apa yang ingin dihasilkan dari kias tersebut. Seperti saya jelaskan kemarin, mengkiaskan hukum berzakat dengan uang. Yang dulu makanan pokok harus dalam bentuk gandum. Ternyata uang sama makanan sama beras ini ada kesamaannya, yaitu makanan pokok atau kebutuhan pokok. Maka dari situ dikeluarkanlah satu hukum. Nah, tapi kalau kias rasional itu pirantinya, syaratnya itu susah. Sebagaimana kita belajar bagaimana membangun preposisi yang benar, atau bahasa dalam Arabnya muqaddimah, premis. Premis yang benar itu pertama harus tidak rancu, harus tidak kontradiksi kalimatnya. Nah, justru itu lebih susah daripada kias fikih. Nah, itu yang ingin dikatakan oleh Ibnu Rushd. Wa in kana ghairuna qad fahasa an dzalika fabayyinun annahu yajibu alaina an nasta'ina ala ma nahnu bisabilihi bima qalahu man taqaddamana fi dzalik. Jika orang sebelum kita ada yang membahas kias rasional itu secara bagus atau secara sistematis, maka jelas kita wajib meminta tolong kepada orang yang telah berbicara kias rasional itu. Maka Ibnu Rushd secara spesifik merujuk pada Aristoteles. Nah, kalau kita lihat Aristoteles itu logikanya kan ada namanya a priori sama a posteriori. Itu kan istilah dia. Atau pemahaman sama praktiknya. Atau apa yang bersifat konsep-konsep dengan apa yang bersifat eksperimental. Dalam karyanya Organon ya. Nah, itu waktu itu sudah diterjemahkan. Jadi kalau berbicara sejarah ketika Ibnu Rushd berkata ini, sudah diterjemahkan di zaman Abbasiyah. Cuma kalau konteksnya di Andalusia, Ibnu Rushd salah satu yang berjasa membawa karya-karya itu, bahkan memparafrase, memberikan komentar, terutama karya tentang metafisika. Metafisikanya si Aristoteles. Karena karya metafisikanya ini yang waktu itu kontroversial terkait alam itu abadi. Nah, itu kan masuk pembahasan metafisika. Selain itu ya di logikanya, sehingga jelas betapa Aristoteliannya seorang Ibnu Rushd. Wasawaun akana dzalikal ghairu musyarikan lana. Nah, ini menarik terkait hukum belajar filsafat Yunani gitu. Kalau orang bertanya, ini jawaban detailnya. Jadi baik orang sebelum kita itu sama identitasnya dengan kita, au ghairu musyarikin fil millah, atau tidak sama dalam agama. Jadi mau agamanya apa itu gak peduli bagi Ibnu Rushd. Fa innal alata allati tasihhu bihat tadkiyah la yu'tabaru fi sihhatit tadkiyah biha kaunuha alatan li musyarikin lana fil millah au ghairu musyarikin lana fil millah. Sebab alat untuk mempertajam kecerdasan itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh identitas agama. Alias tidak problem di situ apakah dia agamanya sama dengan kita atau tidak. Alias kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Kebenaran lebih spesifiknya adalah alat untuk meluruskan cara berpikir kita. Logika kan itu kan definisinya adalah alat untuk meluruskan cara berpikir kita. Nah, itu tidak ibarat kata tidak dikategorikan berdasarkan dari agama mana. Semua sama. Idza kanat fiha syurutus sihah. Jadi yang hanya dilihat atau dipertaruhkan adalah syarat-syarat sah, alias syarat-syarat berpikirnya dia sudah sesuai dengan kanunnya, dengan kaidahnya atau tidak. Apakah di situ ada fallacy-nya ya? Kalau kita berbicara fallacy, ibarat kata dalam premisnya ternyata dia premisnya terlalu luas atau ya ada kontradiksi di situ dan lain sebagainya. Wa'ani bi ghairil musyariki man nadhara fi hadhil asya' minal qudama qabla millatil Islam. Lebih spesifik lagi, Ibnu Rushd mengatakan yang tidak sama dengan kita agamanya adalah orang yang berada atau hidup sebelum Islam. Ya, dalam arti filsafat Yunani. Wa idza kana al-amru hakadha wa kana kullu ma yuhtaju ilaihi minan nadhri fi amril maqayisil aqliyah qad fahasu anhul qudama wa tamma fahsin
Jadi memang karena ini sifatnya ngaji ya, teman-teman perlu sabar ya, dan mendengarkan redaksi bahasa Arabnya meskipun nggak paham nggak masalah. Sebagaimana kita ngaji bahasa Inggris juga harus mendengarkan teksnya ya. Jika kondisinya seperti tadi dan kita menemukan bahwa apa yang kita butuhkan terkait logika itu sudah dibahas oleh Aristoteles, katakanlah seperti itu. Jadi organon itu katakanlah hampir sempurna, hanya mungkin dikuatkan oleh para Aristotelian awal seperti Porpiri dan banyak pengikut-pengikut Aristoteles awal sebelum. Nah, itu rata-rata sudah sempurna. Jadi kalau saya pernah membaca kitab atau buku yang berbicara logika Aristoteles, itu yang nggak dibicarakan adalah materi logikanya. Misalnya gini, ada konsep namanya logika formal, ada logika dengan berbagai macamnya ya, atau dengan 4 macam silogisme katakanlah. Silogisme paling tepat, silogisme postulat, nah sampai silogisme rancu. Itu secara ibarat kata rumus itu sudah sempurna. Yang nggak dibicarakan oleh Aristoteles hanya materi dari logikanya. Jadi rumus saja, tapi materinya tidak dibicarakan. Nah, sehingga sebagian orang atau sebagian filsuf di Barat dan di Islam di akhir itu mengkritik logika Aristotelian itu logika formal atau logika deduktif yang banyak dipakai, tapi logika eksperimentalnya tidak dikembangkan, alias logika yang mengawang-awang berbicara konsep dan lain sebagainya. Nah, itu yang memotivasi Francis Bacon, Roger Bacon dan lain sebagainya memunculkan logika eksperimental. Dia mengembangkan basis selanjutnya yaitu basis material. Nah, tapi di zaman Ibn Rushd ini yang dibutuhkan adalah logika deduktif atau logika formal tadi, berbicara konsep untuk meluruskan cara berpikir. Faqad yang bagi an-nadriba bi aidina ila kutubihim fanandura fi ma qaluhu fi dzalika. Masih sama, maka kita harus belajar kitab-kitab mereka dan melihat apa yang mereka katakan. Fa in kana kulluhu shawaban qabilnahu minhum wa in kana fihi ma laysa bisawab nabbahna alaih. Nah, kritisnya Ibn Rushd, apabila kita melihat karangan-karangan Aristoteles itu benar, kita akan menerimanya. Nah, apabila ada yang salah, kita kritisi. Fa idza faraqna min hadzal jinsi minan nadar wa hasalat indana al-alat allati biha naqdiru 'ala al-i'tibar fil mawjudat wa dilalati as-sun'ah fiha fa inna man la ya'rifu sun'ah la ya'rifu al-masnu'. Nah, ini beliau mulai mengembangkan kembali, menambahkan kembali, mengelaborasi kembali argumen setelah wajib belajar logika. Jadi kita ketika sudah tahu logika atau tahu cara berpikir di realitas, begitu juga dilalatis sun'ah ini adalah tujuan atau apa namanya bahasa Aristoteles itu teleologis ya, teleologis dari berpikir ya, dari wujud ya. Nah, maka kata Ibn Rushd, orang yang nggak mengerti son'ah ini katakanlah ciptaan, bisa cara kerja ciptaan. Nah, orang yang nggak ngerti konsep ciptaan katakanlah seperti itu, maka dia tidak akan mengerti ciptaannya. Waman la ya'riful masnu' la ya'rifus soni. Nah, rentetannya kemudian orang yang nggak mengerti ciptaan, dia tidak akan mengerti penciptanya. Jadi mulailah Ibn Rushd mengarahkan tujuan terbesar dari pertama mempelajari logika. Logika itu kemudian dipakai untuk mempelajari alam. Nah, alam nanti tujuannya apa? Tidak untuk alam itu sendiri, tapi melihat alam sebagai ciptaan yang memancar yang memberikan pantulan atau memberikan dilalah atau memberikan petunjuk terhadap penciptanya. Jadi jelas karena itu background Islam. Nah, jadi rata-rata para filsuf muslim terdahulu, terutama Ibn Rushd, argumentasi terhadap Tuhan itu dicarinya dengan bergerak dari bawah ke atas. Bergerak dari bawah itu melihat ciptaannya, kemudian dari situ dipahamilah penciptanya. Jadi mengetahui, semakin bagus kita mengetahui ciptaan, semakin paham pula kita karakter penciptanya.
Jadi tidak muru-muru ke pencipta. Nah, itu karena memang ranahnya seperti itu. Faqad yajibu an nashra'a fil fahsyanil mawjudat 'ala tartib wan nahwil ladzi istafadnahu min sunnatil ma'rifah bil maqayisil burhaniyah. Ya intinya maka kita harus mempelajari logika secara sedikit lebih ketat. Kemudian ini kayaknya saya langsung jelaskan aja, karena kalau saya baca, saya jelaskan itu kerjanya 2 kali sebenarnya. Jadi yang penting saja yang saya baca ya. Nah, tujuan tadi juga kata Ibnu Rushd atau proses mempelajari realitas itu harus satu persatu. Sebagaimana yang kita pahami dalam kurikulum sekolah ya. Misalnya kita belajar arsitek katanya. Di waktu Ibnu Rushd, di masa Ibnu Rushd ya. Di sana arsitek itu waktu itu belum ada atau belum ada kurikulumnya. Begitu juga ilmu hay'ah ini kayak ilmu bentuk tubuh. Tapi kok ada orang-orang itu gak mengerti arsitek, gak mengerti astronomi bentuk tubuh itu apa namanya? Anatomi ya, bentuk tubuh. Tapi tiba-tiba orang berbicara tentang langit, bentuk-bentuknya dan lain sebagainya. Niscaya tidak mungkin. Nah, dalam arti sederhana Ibnu Rushd ingin mengatakan belajar logika itu butuh suatu peranata-peranata dan proses yang tidak mudah. Dia mengibarkan kalau semua orang tiba-tiba berbicara logika tanpa belajar atau berbicara anatomi tubuh, berbicara astronomi, handasah ya, itu tanpa ilmunya, niscaya tidak akan mungkin. Nah, beliau bahkan memberikan contoh, andaikan orang-orang itu bilang matahari itu lebih besar dari bumi dengan jarak atau dengan bentuk 150 kali lipat atau 60 kali lipat, niscaya perkataan itu dianggap gila oleh orang di masa itu. Padahal perkataan tersebut ada ilmunya atau artinya orang waktu itu karena gak ngerti ilmu astronomi menganggap perkataan tersebut gila. Nah, semacam itu. Sehingga mempelajarinya butuh suatu dibutuhkan. Nah, di kalimat setelahnya masih sama sebenarnya idenya, bahwa ya kita harus belajar filsafat Yunani itu, baik bidang kosmologi maupun logika. Apa yang sesuai dengan kita terima, apa yang berbeda kita kritisi. Maka ujungnya faqad tabayyana min hadza anna an-nadhra fi kutubil qudama wajibun wisya. Nah, ini statement akhirnya. Belajar filsafat Yunani bisa jadi hukumnya wajib dengan premis-premis tadi. Bahwa kalau kita gak belajar logika, kita gak akan mengerti semesta. Nah, kalau kita gak ngerti semesta, kita gak mengerti Tuhan. Nah, itu premisnya. Maka oleh sebab itu kita untuk mengerti Tuhan, kita perlu belajar filsafat Yunani. Maka hukum belajar filsafat ini berdasarkan premis tadi wajib. Sebab kata Ibnu Rushd, tujuan filsafat Yunani atau para filosof Yunani di karya-karya mereka itu sebenarnya tujuannya sama dengan syariat. Dan orang yang melarang, atau dulu ada orang yang melarang logika waktu itu karena kasusnya pada orang yang nggak punya kecerdasan pertama, terus orang yang belum punya kemapanan dalam agama, alias dia agamanya masih lemah. Jadi dulu itu sebelum Ibnu Rushd kan ada Imam Ghazali. Di masa Imam Ghazali ada namanya seorang ahli hadis, Imam Suyuti dan lain sebagainya, dan beberapa yang satu paham dengan beliau mengatakan mantik atau logika itu haram. Kemudian Imam Ghazali memberikan klasifikasi lebih detail. Hukum mempelajari logika bisa haram, bisa wajib, bisa boleh. Nah, kata Ibnu Rushd, haram itu atau ibarat kata gak boleh itu berlaku bagi yang gak punya kecerdasan. Gak punya kecerdasan ini dalam arti gak bisa mikir lebih jauh. Yang kedua, yang
syariatnya belum mapan atau syariatnya belum teguh. Nah, takutnya dia dikit belajar filsafat. Nah, nanti bisa kita diskusikan ya soal inilah. Oke. Oke, sebenarnya ya karena tadi sudah terlalu panjang. Mungkin saya sedikit pantik di sini mengenai tema kita ya. Jadi kan tadi kita dapat insight nih dari Ibnu Rushd terkait di zaman dulu dia ingin membawa logika sebagai bagian dari Islam, sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Dan itu yang akan mengantarkan pula pada filsafat. Jadi masuknya adalah dari logika dan filsafat. Nah, kira-kira yang dimaksud logika itu atau syarat syah berpikir atau syarat-syarat berpikir ya, berpikir yang logis itu seperti apa sih? Nah, sederhananya dengan pertanyaan tadi dan nanti bisa kita elaborasi. Ibnu Rushd ingin mengatakan bahwa berpikir yang argumentatif dan logis itu ketika ia berdasarkan logika demonstratif atau bahasanya burhan yang dibahasakan oleh Jabiri dan lain sebagainya. Bahasa Ibnu Rushd itu sendiri atau bahasa Aristoteles itu sendiri namanya burhan. Burhan itu sederhananya logika demonstratif atau yang berdasarkan bukti yang dia tidak murni tidak murni dalam bentuk fisik, tapi ada secara konseptual. Dalam arti dia sesuai syarat standar logika Aristotelian, yaitu kaidahnya pas ya. Misalnya dia bikin silogisme, kaidahnya pas dan hasilnya atau konklusi dari silogisme itu juga pas atau sesuai dengan argumentasi tadi. Maka orang sudah dikatakan sah atau betul runtutan berpikirnya. Runtutan berpikirnya itu sudah betul. Nah, yang kemudian waktu itu ramai karena kebetulan objek berpikirnya atau objek yang dibicarakan itu adalah ketuhanan dan kosmologis yang memang ranahnya sangat luas. Seperti bagaimana statement alam itu abadi, bagaimana statement Tuhan itu mengetahui yang parsial. Apakah akankah terjadi kontradiksi di situ dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tema-tema yang akan oleh Ibnu Rushd dikelirkan pembahasannya. Nah, jadi kan inti Faslul Maqal ini pembuka untuk 3 isu utama yang dikritik Imam Ghazali yang saya jelaskan di paling awal itu tadi. Nah, untuk masuk ke itu Ibnu Rushd membahas dulu pentingnya logika. Ya, memang ini tidak sederhana. Dan khasnya filsafat Islam itu di situ. Kita akan lama sekali berbicara ketuhanan. Nah, sekali kita paham, kita akhirnya punya pondasi. Dan kita ibarat kata punya banyak alternatif pembacaan terhadap ketuhanan yang enggak dari satu sudut pandang. Yang bahkan bisa dibilang jauh lebih elaboratif dari perbincangan ketuhanan di Kristen atau di yang lainnya ya. Karena memang di Kristen juga dipengaruhi oleh Islam. Jadi justru di Islam ini perkembangannya luas. Perkembangannya sangat luas. Ya, mungkin itu dulu pemantik dari saya. Karena takutnya kalau nambah satu bab lagi ini bercabang. Nah, mungkin itu dulu, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.